Kebudayaan Yunani sangat berpengaruh luas di masyarakat tanah Yudea kala itu, yang sekarang Palestina, negeri di mana Yesus dilahirkan dan menyebarkan ajarannya. Masuknya kebudayaan Yunani adalah akibat dari masuknya penjajah Romawi yang menguasai tanah Yudea. Mereka masuk, menjajah, tidak hanya merampok harta rakyat dan kekayaan alam tapi juga menyebarkan ideologi mereka ke masyarakat Yahudi, yakni panteisme. Kalau kita pernah menonton film serial Hercules, di sanalah gambaran tentang ajaran panteisme, ajaran yang menyembah pada banyak Tuhan. Ada yang disebut dengan Zeus, Tuhan tertinggi, Bapa semua Tuhan. Ada Hera, istri Zeus, Ares Tuhan perang, Aphrodite Tuhan kecantikan, dan masih banyak yang lain. Yang menarik di sini, Zeus mengawini perempuan bumi dan melahirkan seorang anak laki-laki yang super kuat yang diberi nama Hercules, dan dia dianggap sebagai penyelamat umat manusia. Mengapa disebut menarik? Sosok pribadi Hercules ini sangat mirip dengan Yesus yang juga dianggap sebagai penyelamat umat manusia. Memang kedatangan Yesus adalah untuk menyelamatkan umat manusia tapi bukan sebagai Tuhan yang hidup di tengah manusia seperti halnya Hercules. Nabi Isa hanyalah seorang manusia, utusan Allah, seorang nabi, seorang penunjuk jalan pada kebenaran yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi justru ajaran yang salah ini, bahwa Yesus adalah Tuhan seperti halnya Hercules adalah Tuhan, justru disebarluaskan oleh Paulus. Ajaran Yesus adalah menyembah pada Tuhan yang satu, Tauhid. Sedangkan ajaran Paulus adalah bentuk turunan dari ajaran panteisme. Paulus mengajarkan Trinitas, tiga Tuhan yakni bahwa ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Berikut adalah bagaimana sesungguhnya perbedaan ajaran Paulus dan Yesus sehingga dikatakan Paulus telah merubah total wajah asli ajaran Yesus. Berikut ini 10 pokok beda ajaran Yesus dan Paulus. 1. Ajaran Yesus. Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus tidak pernah meminta disembah atau dituhankan. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 15 ayat 24. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 11 ayat 42. Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia, Bapa, yang mengutus aku. Yohanes 13 ayat 16-20. Kamu telah mendengar, bahwa aku, Yesus, telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28. Ajaran Paulus, Yesus adalah Tuhan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat 6. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Paulus berusaha mendoktrin orang lain bahwa hanya dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan percaya Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Dalam ajaran Paulus, Kristen, Yesus lebih dipromosikan sebagai Tuhan ketimbang dengan Tuhan Allah, Bapa. Bandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan Yesus yang lebih menonjolkan Allah, Bapa sebagai Tuhan yang esa. 2. Ajaran Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, justru meneruskan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Matius 5 ayat 18. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga.
Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Matius 5 ayat 19, Matius 5 ayat 20. Tetapi menurut pendeta Ezra Soru, bahwa hukum Taurat yang tetap ada itu hanyalah hukum moral sedangkan hukum seremonial dan sipil itu dihilangkan. Hehehe, lucu ya. Padahal di dalam ayat sudah sangat jelas tidak ada satupun jenis hukum dihilangkan. Hukum Taurat merupakan bagian dari ajaran Yesus yang wajib dilaksanakan oleh umatnya. Ajaran Paulus, Kristen mengutuk hukum Taurat. Kamu tahu, bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16, Galatia 3 ayat 24-25, Galatia 5 ayat 4, Roma 3 ayat 27-28, dan Efesus 2 ayat 15. 3. Ajaran Yesus, laki-laki harus khitan, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lukas 2 ayat 21. Inilah perjanjianku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Kejadian 17 ayat 10-11. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Kejadian 17 ayat 12, Kejadian 17 ayat 13, Kejadian 17 ayat 14. Ajaran Paulus, Kristen tidak mewajibkan khitan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. 1 Korintus 7 ayat 19. 4. Ajaran Yesus, tidak ada dosa waris. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Yehezkiel 18 ayat 20. Ajaran Paulus, setiap orang mewarisi dosa Adam. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12, oleh karena dosa warisan dari Adam tersebut, menurut Paulus, disalibnya Yesus konon untuk menebus dosa-dosa manusia. Galatia 3 ayat 13.